Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasa Fauzan dari kelompok 7. Ini kelompok kami akan membahas materi Master Budget and Responsibility Accounting untuk tugas week ke-5 pelajaran akuntansi manajemen. Boleh di next. Ini adalah orang-orang dari kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Yasa Fauzan dengan NIM 1040 22 400 111. Boleh dilanjut dengan teman-teman saya. Lalu dengan saya sendiri Fatima Marsal Seince dengan NIM 1040 224 00006. Perkenalkan nama saya Rania Zalia Zahra dengan NIM 1040224001166. Oke, perkenalkan nama saya Marisa Francisco Pasaribu dengan NIM 1040 224 0001167. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Dipersilakan. Sebentar ya, maaf di sini sinyalnya jelek. Aman, aman. Bentar. Oke. Yang pertama itu ada case yang pertama tentang sales budget preparation. Boleh langsung ke PPT-nya aja. Di case pertama diketahui ada perusahaan bernama Greentech yang berencana meluncurkan produk baru berupa botol air yang ramah lingkungan di tahun 2024. Nah, diketahui juga estimasi penjualan awalnya itu adalah 15.000 unit dengan harga jualnya $25 per unit. Dan ada dua skenario yang perlu dipertimbangkan. Skenario pertama yaitu kenaikan volume penjualan sebesar 5%, dan skenario kedua yaitu penurunan harga jual sebesar 10%. Yang pertama, eh, anggaran dari penjualan awal. Berapa anggaran dari penjualan awal? Nah, cara ngitungnya yaitu penjualan sama dengan volume atau estimasi harga yang akan estimasi barang yang akan dijual dikali dengan harga per unitnya, yaitu 15.000 unit dikali dengan $25 sama dengan $375.000. Next. Yang kedua, apa sih dampak jika terjadinya kenaikan volume penjualan sebesar 5% terhadap anggaran penjualan atau yang ada di skenario satu? Pertama, kita harus tahu dulu berapa volume barunya, yaitu bisa kita lihat dengan cara kita cari dengan cara 15.000 dikali 1 ditambah 5%. Nah, satu di sini tuh mewakili 100% dari nilai awal atau nilai dasarnya. Jadi di situ tertulis 1 ditambah 5%, itu artinya kita mengambil nilai awal atau 100% lalu menambahkannya sesuai perubahan yang terjadi yaitu 5%. Didapat 15.750 unit. Nah, untuk menghitung pendapatan dari penjualan barunya itu, kita kali aja 15.750 unit dikali $25 sama dengan $393.750. Dan kenaikan penjualannya itu adalah $393.750 dikurangi $375.000 sama dengan $18.750. Ini berarti jika volume penjualannya naik 5%, maka pendapatan dari penjualan tersebut juga meningkat sebesar $18.750. Nah, eh, pertanyaan yang ketiga, apa dampaknya jika terjadi penurunan harga sebesar 10% terhadap anggaran penjualan atau yang masuk di skenario 2? Kalau tadi kita harus ngitung volume barunya, sekarang kita harus ngitung di harga barunya, yaitu dengan cara yang tertera $25 dikali satu dikurangi 10%. Kalau tadi ditambah 5%, kalau sekarang 10%. Konsepnya pun sama. Satu itu mewakili 100%. Nah, kita dapat harga barunya adalah $22,5.
Nah, penjualan barunya sama dengan 15.000 unit, kita tetap pakai unit yang pertama, karena kan yang berubah cuma harganya. Dikali dengan harga yang baru yaitu $22,5 sama dengan $337.500. Diketahui juga dari sini penurunan penjualannya itu adalah $37.500. Ini berarti jika harga jualnya itu turun 10%, maka total penjualannya juga turun sebesar 37.500. Next. Oke, pertanyaan yang keempat. Jika harga jual turun 10%, bagaimana perusahaan ini melakukan penyesuaian untuk struktur biaya supaya tetap menguntungkan gitu kan? Untuk menjaga profitabilitasnya, perusahaan ini dapat menyesuaikan struktur biayanya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ini perusahaan bisa menurunkan biaya bahan baku dengan mencari pemasok baru. Kalau misalkan di pemasok A itu harganya lebih mahal, perusahaan bisa mencari pemasok baru yang harganya lebih murah, tapi tetap dengan kualitas yang sama. Atau juga perusahaan ini bisa membeli dalam jumlah besar, karena biasanya tuh kalau beli dalam jumlah besar itu dapat diskon. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi produksi untuk meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output dari sumber daya yang ada. Jadi biaya per unitnya ini bisa turun tanpa harus menurunkan kualitas produk. Nah, yang ketiga, mengurangi biaya distribusi dan pemasaran. Eh, di zaman sekarang yang udah modern, jadi kita tuh bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya itu untuk media promosi, media pemasaran. Karena kalau misalkan pakai yang dulu, pakai kayak misalkan media cetak brosur, itu kan butuh biaya lebih juga ya untuk ngeprint dan sebagainya. Jadi, ya alternatifnya itu bisa mengurangi biaya pemasaran dengan memanfaatkan media sosial yang ada gitu. Boleh di next. Masuk ke case 2 ini membahas tentang managing overhead cost in a manufacturing plant. Nah, ini diketahui ada perusahaan namanya Blueprint Limited, eh, sebuah perusahaan manufacturing yang memproduksi kertas. Diketahui juga biaya tetap tahunannya itu sebesar $500.000 dan biaya overhead variable per unitnya itu $4. Nah, rencananya si perusahaan ini mau memproduksi di tahun 2024 produksi kertas sebanyak 100.000 unit. Dan diketahui juga kemungkinan yang terjadi adalah harga bahan baku naik sehingga produksinya ini turun sebesar 10%. Yang pertama, Mar boleh dikatasin nggak? Diapakan? Yang pertama, berapa anggaran untuk total overhead cost di awal? Nah, kita udah tahu fixed cost-nya itu kan tetap ya, $500.000. Dan variable cost-nya itu bisa kita hitung dengan cara 100.000 unit rencana produksi di awal dikali dengan $4, sama dengan $400.000. Nah, total overhead-nya adalah 500.000 ditambah 400.000 sama dengan $900.000. Di next. Terus di pertanyaan kedua, apa dampaknya jika produksi ini turun sebesar 10% terhadap biaya variabel dan total overhead-nya? Untuk itu kita harus tahu dulu produksi barunya dengan cara 100.000 yang proyeksi awal itu dikali sama satu dikurangi 10%. Dan lagi-lagi satu itu adalah mewakili 100% dari nilai awal. Kita ketahui kita dapat itu di 90.000 unit. Kita bisa hitung biaya variabel barunya dengan cara 90.000 unit dikali $4 sama dengan $360.000. Maka total overhead yang barunya itu 500.000 ditambah 360.000 sama dengan $860.000. Di sini terjadi perubahan, yaitu pengurangan dari total overhead. Yang tadinya $900.000 dikurangi $860.000, dapatlah $40.000. Dan penurunannya ini berasal dari variable cost, karena biaya tetap itu tidak berubah dalam jangka pendek. Nah, di sini juga ada note. Jadi, walaupun si total overhead-nya ini turun sebesar $40.000, fixed cost-nya per unitnya meningkat karena pembaginya juga ikut menurun. Kenapa gitu? Bisa kita lihat di fixed cost per unit yang awal dengan unitnya 100.000 itu dikenakan per unitnya itu 5
fixed cost itu dikenakan $5 per unit. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di unit yang baru yang 90.000 unit, itu dikenakan satu unitnya itu sekitar 5,56 per unitnya. Jadi di situ terlihat naik $0,56. Nah, yang ketiga, bagaimana cara si perusahaan ini mengelola overhead ketika produksinya menurun? Yang pertama itu bisa melakukan pengendalian biaya tetap. Jadi si perusahaannya ini menunda proyek yang emang kurang produktif dan fokus pada proyek yang lebih menguntungkan gitu. Terus yang kedua, menggunakan fleksibilitas tenaga kerja dan sumber daya, misalnya sistem shift. Jadi kalau misalkan produksinya lagi turun, karyawannya bisa diadain sistem shift, jadi nggak kerja penuh waktu, bisa bisa kayak paruh waktu aja, entah itu kerjanya pagi aja atau masuknya tuh sore aja, jadi bisa menurunkan biaya tenaga kerja juga. Terus yang ketiga itu menerapkan lean manufacturing. Nah, lean manufacturing ini adalah pendekatan sistematis di manajemen biaya untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, tapi tanpa mengurangi kualitas produknya. Jadi tujuannya supaya proses kerjanya ini lebih efisien, biayanya lebih rendah, dan pelanggannya tetap puas. Gitu. Next. Nah, yang terakhir, bagaimana penerapan silin manufacturing yang tadi sudah disebutkan jika harga bahan bakunya naik 15% tanpa menurunkan kualitas. Yang pertama, itu kita bisa mengeliminasi pemborosan, apa tuh? Pemborosan 8 waste itu. Nah, itu tuh terdiri dari overproduction, jadi produksinya melebihi permintaan, terus waiting, waktu menunggu bahan, mesin, atau instruksi, terus transportation, itu perpindahan bahan yang tidak perlu, terus overprocessing, itu langkah kerja yang berlebihan tanpa menghasilkan nilai tambah. Maaf, nyambung nggak? Halo, kenapa? Halo, Kedengaran suaranya? kedengeran kok. Lanjut. Halo? Oke. Halo. Terus yang kelima itu ada inventory. Iya, yang kelima ada inventory di mana persediaan berlebih ini, persediaan itu berlebih dari kebutuhan. Yang keenam itu ada motion. Jadi gerak pekerjanya itu nggak efisien dan defect, produk cacat yang butuh perbaikan atau rework. Sama yang terakhir itu unused talent. Jadi kemampuan karyawannya ini tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Terus yang kedua itu ada just in time. Jadi just in time ini si perusahaan ini tuh membeli dan menggunakan bahannya sesuai kebutuhan supaya modalnya ini nggak tertahan di persediaan. Sebagai contoh biasanya si misalkan pabrik ini menyimpan stok bahan baku tuh untuk sebulan. Nah, kalau misalkan dia menggunakan sistem JIT ini, mereka tuh hanya pesannya seminggu sekali sesuai jadwal produksinya gitu. Jadi nggak ada bahan yang menganggur di gudang, sehingga biaya penyimpanannya pun turun dan resiko bahan rusaknya pun menurun gitu kan. Terus yang ketiga itu ada Kaizen. Kaizen itu eh, melakukan perubahan, nah ya, untuk perubahan dari kecil ke besar dan terus-menerus atau berkelanjutan untuk efisiensi. Nah, yang ketiga itu pastinya kerjasama dengan pemasok, yaitu melakukan negosiasi harga atau memperpanjang kontrak untuk menstabilkan biaya bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses produksi. Dari dari keempat langkah tersebut, dampak yang dihasilkan itu biaya per unitnya itu menurun, limbah dan reworknya itu berkurang, serta proses produksinya menjadi lebih cepat dan efisien tanpa menurunkan kualitasnya. Terima kasih. Untuk di case 3 ini kita tuh diminta untuk menghitung budgeting untuk beban dari marketing. Nah, di sini kita tuh dapat info untuk budget dari online marketingnya itu sekitar 100.000 dan untuk tradisional medianya itu sekitar 50.000 yang dimana increase-nya itu 20%. Nah, di soal yang pertama kita tuh diminta untuk menghitung budget dari kedua marketing tersebut yang dimana dari cara menghitungnya itu kita tinggal menambahkan aja dari online dan tradisional yang di mana online itu 100.000 ditambah 50.000 jadi sekitar 150. Untuk kedua kita itu harus menghitung efek dari penambahan 20% yang kita ketahui dari tadi yang increase yang di mana kita itu harus menghitung dari ah
Di sini kita diminta untuk menghitung yang online saja. Notes online budgetnya itu kita kalikan dengan increase yang dimana 200.000 dikali dengan 20%, yang dimana kita mendapatkan sekitar 20.000, dan dari hasil tersebut kita tambahkan lagi dengan online marketing yang pertama yaitu 100.000, yang dimana 100.000 tambah 20.000 sekitar 120. Lalu kita tambahkan dengan budget yang pada tradisional. Nah, di sini kan tradisional kan nggak dihitung, jadi kita hanya ambil 50.000-nya aja. Jadi 120 ditambah 50.000 sekitar 170. Nah, dampak yang kita ketahui dari budget ini, itu kita tinggal dikurangin, sebentar, mungkin tidak kelihatan. Mohon maaf ya, bentar, tidak kelihatan. Soalnya, oke. Dampak dari, halo, apakah suara saya terdengar? Halo, halo, Dengar, dengar, oke. dengar. Nah, dari 170.000 yang tadi kita dapatkan, kita kurangi dengan 150, dan dari 150 itu kita bakal cari berapa persen dari dari 170 itu kita kurangi 150 bakal dapat 20.000. Nah, lalu kita kurangin tuh 20.000-nya. Kita kita cari persenan dari 20.000 itu naik berapa persen dengan cara, eh mohon maaf, apakah PPT-nya kelihatan yang bagian bawahnya? Enggak. Nggak kelihatan ya? Iya, terakhir nyampe yang 170.000 aja Sebentar. dampaknya. Ah, harusnya kelihatan itu. Iya, yang ini nih, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Halo? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan? Sampai 13,3% kan? Ya, Ya, kelihatan. oke. Nah, untuk dari situ kita itu dari 20.000-nya itu kita bagikan 150, lalu kita kali 100%. Maka kita dapat 13,3% kenaikan. Oke. Untuk yang kedua, yang ketiga, strateginya, apa strategi kita dari perhitungan di atas. Nah, dari perhitungan di atas kita dapat simpulkan bagaimana cara pengoptimalkan budget tersebut. Kan untuk zaman sekarang kan kita lebih aware sama online ya. Kita jarang bakal ngelihat kayak tradisional media kayak yang billboard apa, yang di jalan-jalan gitu, yang spanduk-spanduk kita kan jarang melihatnya. Kita lebih ke bagian online yaitu dari media sosial. Kita bisa alokasikan biaya dari media itu kita tambahkan biar kita bisa mengoptimalkan pendapatan juga dari budget marketing itu. Soalnya dari tradisional kita tuh jarang melihat, tapi tergantung kalau semisal eh, konsumen kita itu udah berumur, maka mereka tuh lebih sering melihat yang di jalan. Soalnya kadang mereka juga kayak kurang aktif di media sosial. Untuk yang keempat, evaluasinya. Eh, nah, sama seperti yang saya katakan di strategi tadi, kita itu dengan cara mengoptimalkannya itu kita lacak perbandingan dari biaya tersebut, lalu bandingkan bagaimana. Kenapa? Salah apa? Ya, oke, sorry. Lanjut ya. Halo. Apa mau diedit aja nanti? Iya, iya, lanjut dulu, nanti edit aja, ntar openingnya ulang. Oke. Evaluasinya kita lacak perbandingan dari biaya tersebut, dua biaya itu. Lalu kita bandingkan beban dari biaya tersebut. Sama kita analisa. Kita itu di zaman sekarang kita lebih aware yang mana. Kalau misalnya perbandingannya kayak pendapatan dari tradisional itu lebih rendah daripada yang
online sekarang, kita maka alokasikan dari biaya dari tradisional itu. Maka kita kayak ambil beberapa, kita potong biaya dari tradisional, terus kita pindahkan ke online tersebut. Nah, terus kita lacak pendapatannya. Ya, cara lacaknya itu dengan pendapatan pendapatan dikurangi dengan biaya lalu dibagi sama biaya. Nah, kita dapat pendapatan dari kedua media tersebut, online sama tradisional. Kita juga dapat menghitung pilihan yang mana yang lebih efisiensi dengan biaya biaya dibagi dengan jumlah pembelian. Oke, begitu untuk case 3. Oke, untuk case 4. Nah, di case 4 ini kita itu diminta untuk menghitung eh, beban dari biaya plan beban kayak rencana beban biaya dari manufacturing yang dimana kita dapat data nih jam terbang 50 ribu jam dan rata-rata per jamnya itu 20 dolar per jam. Terus labor hours-nya itu 10% dan yang dibutuhkan untuk investment itu 50 ribu dolar. Nah, di sini kita di pertanyaan pertama itu kita diminta untuk menghitung budget 2024 yang dimana kita dapat hitung dari jam terbang dikali dengan rata-rata pendapatan per jam yang dimana 50 ribu dikali 20 dolar sama dengan 1 juta. Nah, 1 juta itu yang dibutuhkan untuk 2024. Apakah suara saya terdengar jelas? Belum? Iya, terdengar. Nah, sama seperti di case sebelumnya, yang di case 1 atau enggak 2 yang di mana ada pengurangan sebesar 10 dolar, 10%. Nah, di sini kita hitung dulu dari jam terbang. Jam terbangnya kita kalikan dengan pengurangan 10% itu, yang di mana 50 ribu jam dikali 10%, kita mendapatkan sekitar 500 jam. Dan 5.000 jam ini kita kurangi dengan 50 ribu jam yang tadi, yang awalnya yang kita plankan sekitar 45 ribu jam. Dan 45 ribu jam ini kita kalikan dengan 20 per jam, yang di mana 20 per jam itu seperti yang saya katakan sebelumnya, itu rata-rata per jamnya dan hasilnya itu sekitar 900 ribu dolar. Dan habis kita ketemukan 900 ribu dolar ini, kita harus kurangkan juga dari yang tahun lalu yang kita dapatkan yang itu 1 juta. Dan 1 juta ini dikurangi sekitar 900 dolar. 900 ribu dolar. Sorry. Dan kita dapat menghemat sekitar 100 ribu dolar. Apakah suara saya terdengar jelas? Apakah saya belibet? Anjir. Halo? Terdengar. Aman. Belibet gak? Nggak apa-apa. Kok ketawa? Oke. Bentar. Eh, untuk yang ketiga, kita harus menghitung benar atau salahnya dan pertimbangannya. Sebentar. Kok belibet? Sorry, sorry. Eh, sorry guys. Paybacknya itu, kita harus menghitung paybacknya. Bentar, bentar. Bentar, bro, bentar, bro. Sorry ya, tulisan gue rada dipana-panain soalnya kebiasaan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita hitung benar atau salah dan pertimbangannya. Nah, kita itu kita itu harus pertama untuk mendapatkan benar salahnya itu kita sama pertimbangannya, kita hitung juga dari paybacknya. Nah, paybacknya itu kita pakai informasi yang tadi, yang 50 ribu dolar, yang 50 ribu dolar yang diperlukan oleh sama investment, yaitu 50 ribu dolarnya itu kita bagikan sama penghematan yang tadi yang kita hitung di case 2, soal yang kedua, yaitu 100 ribu dolar. Nah, 50 ribu dolar kita bagikan sama 100 ribu dolar, yaitu dapat 0,5. Nah, itu kita hitungkan dalam per tahun, yaitu 0,5. Kalau dalam per tahun itu sekitar 6 bulan, itu ya
Ya, 6 bulan. Nah, 6 bulan ini dibilang terlalu, eh, bisa dibilang terlalu cepat, tapi aman. Nah, pertimbangannya kita harus lebih cepat dalam pengenalan biaya tambahan. Takutnya kalau ada biaya tambahan bakal berubah lagi paybacknya itu. Terus peningkatan kualitas dan fleksibilitas pada perusahaan. Begitu. Terima kasih. Oh, ada tambahan lagi. Biaya tambahannya itu, bentar, gak kelihatan. Sorry, sorry, sorry. Oke, untuk yang empat penanganannya, untuk penangannya, kita menggunakan strategi reskilling atau upskilling, yaitu latih ulang karyawan dan pemindahan karyawan dari karyawan, paket pesangon dan lain-lain. Nah, untuk pelatihan ulang karyawannya ini, itu sebenarnya bisa dibilang kita ngeluarin biaya juga, tapi biaya itu juga bakal balik ke kita, soalnya karyawan juga bakal kayak, kan kadang kan karyawan kan bakal kayak lupa ya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kayak kita harus ngelatih ulang biar mereka lebih aware sama, lebih lebih bisa dengan apa yang mereka kerjakan. Dan pemindahan karyawan juga kadang kayak di di cabang yang satu lagi kayak kekurangan karyawan nih. Jadi kita kayak pemindahan alokasi karyawan. Jadi kayak itu bakal eh merubah biaya dari perusahaan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case 5 yaitu Capital Expenditure Budget. Jadi di case 5 ini, case-nya adalah Autotech berencana melakukan pengeluaran modal besar pada tahun 2024, termasuk pembelian mesin baru senilai 1 juta dolar. Perusahaan memperkirakan bahwa investasi ini akan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20%. Namun, jika penjualan tidak tumbuh seperti yang diharapkan, perusahaan mungkin tidak dapat memanfaatkan kapasitas baru tersebut secara penuh. Soal yang pertama, apa manfaat yang diharapkan dari investasi modal dalam hal kapasitas produksi? Jadi di sini manfaat yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20%, bisa memproduksi lebih banyak unit output dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua, apa saja risiko penjualan apa saja risiko jika penjualan tidak tumbuh seperti yang diharapkan? Risiko pertama itu kapasitas menganggur. Mesin baru yang tidak bekerja maksimal adalah pemborosan sumber daya investasi. Kedua, masalah pada arus kas. Jika investasi tidak mencapai target, dapat merugikan secara finansial. Lalu yang ketiga, penurunan profitabilitas. Investasi itu mengikat laba jika tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan. Next. Yang ketiga, haruskah Autotech melakukan pengeluaran modal tersebut atau sebaiknya menunggu hingga kondisi pasar lebih pasti? Jawabannya sebaiknya menunda. Se- eh, sehingga sorry, sebaiknya menunda hingga kepastian pasar yang lebih besar karena risikonya sangat tinggi jika permintaan tidak memenuhi ekspektasi dan untuk menghindari risiko pemborosan sumber daya signifikan. Lalu yang keempat, bagaimana seharusnya Autotech melakukan analisis break-even untuk menentukan pertumbuhan penjualan minimum yang diperlukan untuk membenarkan investasi ini. Jadi, analisis break-even ini untuk investasi modal dan bertujuan untuk menemukan tambahan unit penjualan minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya tambahan dari investasi tersebut. Langkah-langkah untuk menghitung analisis break-even. Yang pertama itu, kita bisa menghitung tambahan kontribusi margin per unit yang dihasilkan dari peningkatan produksi. Rumusnya, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu menentukan total biaya tetap tambahan yang terkait investasi, seperti penyusutan, pemeliharaan, dan bunga pinjaman. Lalu menghitung unit break-even untuk investasi, yaitu dengan cara total biaya tetap tambahan dibagi kontribusi margin per unit. Lalu menghitung presentasi pertumbuhan penjualan minimum.
Rumusnya unit break even dibagi kapasitas produksi saat ini dikali 100%. Contoh soalnya bisa di zoom nggak, Mario? Yang nomor 4 itu di bawah, biar kelihatan. Bawah kiri. Lo apakah sudah ke Zoom? Udah, tapi ke bawah lagi. Maaf buram, tapi ada di bawah, bawah lagi. Nah, ya itu. Kelihatan. Contohnya, diketahui biaya tetap tambahan per tahun itu 100.000 dolar. Itu dari penyusutan mesin 1 juta dolar dalam 10 tahun. Lalu kedua diketahui kontribusi margin per unit itu 50 dolar. Itu didapatkan dari harga jual dikurangi biaya variabel. Kemudian diketahui juga unit break even-nya 100.000 dolar dibagi 50.000 dolar menghasilkan 2.000 unit. Jadi untuk menghitung pertumbuhan penjualan minimum, kita bisa menggunakan rumus persentase pertumbuhan penjualan tadi, yaitu unit break even dibagi kapasitas produksi saat ini dikali 100%. Jadi dimasukin ke rumus 2.000 per 10.000 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi, Autotech perlu menjamin kenaikan penjualan minimum sebesar 20% agar investasi ini bisa dilakukan. Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk case ke-6 tentang sensitivity analysis for budget assumptions. Jadi diketahui perusahaan home comfort itu mau ngejual kitchen set, ada dua tipe. Yang pertama basic, itu ada 10.000 unit, lalu ada yang premium 5.000 unit. Dengan harga yang basic itu 500 dolar per unit, yang premium itu 1.000 dolar per unit. Terus perusahaan ini juga ada sesuatu hal yang concern, yaitu harga bahan baku yang kedepannya kira-kira bakal naik sebanyak 5%, lalu juga permintaan atau demand yang turun sebanyak 10%. Boleh di next. Nah, untuk soal pertama yaitu what is the total revenue based on the initial budget assumptions. Jadi kayak asumsi revenue yang akan dihasilkan jika eh, revenue yang akan dihasilkan jika asumsi dari perusahaan itu benar, yaitu kejual semua. Yang pertama itu basic. Astagfirullah, bukan 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 kitchen set, salah, furniture. Ulang, 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 ulang. Maaf ya. Oke. Eh, sebelumnya Mar. Case 6 nah itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang case 6. Mar, sabar Mar, sabar Mar. Nah, itu dulu, itu dulu. Nah, Aku kedengeran dari next year. dari awal. Nah, ya. Oke, oke, oke. Dari case. Oke. Baik, jadi saya akan menjelaskan case 6 mengenai sensitivity analysis for budget assumption. Nah, di sini itu ada sebuah perusahaan namanya Home Comfort yang menjual eh, furniture set. Ada dua tipe. Yang pertama ada basic furniture set, yang kedua itu ada premium furniture set. Yang dimana yang sudah saya cari di soalnya yang diketahui yaitu basic furniture set itu harganya 500 dolar per unit, lalu premium furniture set itu 1.000 dolar per unit. Nah, untuk perkiraan penjualannya pada tahun 2024, perusahaan Home Comfort itu berasumsi akan menjual 1.000 unit
untuk basic furniture set, lalu ada 5.000 unit untuk premium furniture set. Dan juga hal-hal yang di-concern dari perusahaan ini adalah harga bahan baku yang akan naik 5% ke depannya, juga permintaan atau demand yang turun sebanyak 10% ke depannya. Boleh di next. Untuk soal pertama yaitu what is the total revenue based on the initial budget assumption, yaitu revenue yang akan didapat dari perusahaan ini jika asumsi mereka itu benar, yaitu semuanya terjual sesuai dengan rencana, yang dimana itu terjadi apabila basic unit yang ada 10.000 terjual semua dengan harga $500, berarti 10.000 dikali $500 sama dengan $5 juta. Lalu ada premium unit sebanyak 5.000 unit, premium furniture sebanyak 5.000 unit terjual seharga $1.000. Hasilnya itu adalah 5.000 dikali 1.000 sama dengan $5 juta. Jadi total pendapatan awal asumsi dari perusahaan ini adalah $10 juta. Boleh dilanjut. Nah, untuk soal kedua ini, how will 5% increase in material cost and a 10% reduction in the demand affect the total budget? Jadi ini adalah perkiraan mereka jika ada kenaikan 5% dalam harga bahan baku dan juga 10% penurunan di demand. Nah, di sini saya menghitung tentang penurunan di permintaan atau demand terlebih dahulu, yang dimana artinya perusahaan hanya bisa menjual 90% dari jumlah rencana semula yang sebanyak 100%. Jadi basic set itu ada 10.000 dikali 90% sama dengan 9.000 unit, turun 1.000 dari asumsi awal. Lalu premium set itu ada 5.000 dikali 90% sama dengan 4.500 unit, turun 500 dari awal. Itu untuk 10% demand yang turun. Boleh dilanjut, Pak? Lalu yang kedua itu ada hitung pendapatan setelah penurunan permintaan. Oh, iya ya, betul betul. Jadi kan tadi udah hitung berapa jumlah unit jika ada penurunan 10%. Jadi basic unit 9.000 unit dikali $500 sama dengan $4,5 juta. Premium unit ada 4.500 unit dikali $1.000 sama dengan $4,5 juta. Jadi total pendapatan jika terjadi 10% penurunan permintaan, maka sebanyak $9 juta, turun $1 juta dari asumsi awal. Boleh di next, Mark? Nah, kalau ini bagian ketiga adalah jika ada kenaikan harga bahan baku sebanyak 5%. Karena di soalnya tidak ada patokan bahwa harga bahan baku itu berapa persen dari revenue awal, maka saya mengasumsikan bahwa harga bahan baku itu 60% dari pendapatan. Jadi biaya awal 60% dikali $10 juta, yang dimana itu adalah revenue asumsinya. Jadi sebanyak $6 juta adalah harga untuk bahan baku. Nah, dikarenakan naik 5%, maka 6 juta dikali 1,05 sama dengan $6,3 juta. Kenapa 1,05? Karena biaya awal itu sama dengan 100%, lalu naik 5%. Jadinya adalah 105%. Karena 100% sama dengan 1, maka 105% sama dengan 1,05. Boleh di next, Pak? Nah, lalu terakhir itu adalah laba kotor jika terjadi 5% kenaikan bahan baku dan 10% kekurangan demand. Jadi sebelum perubahan itu ada $10 juta, hasil revenue dikurang $6 juta karena pembelian bahan baku, jadi gross profitnya adalah $4 juta. Lalu setelah adanya perubahan dari penurunan dan kenaikan harga tadi, revenue-nya adalah $9 juta dikurang $6,3 juta adalah harga bahan baku. Jadi total gross profit-nya adalah $2,7 juta. Terdapat penurunan laba kotor sebanyak $1,3 juta jika terjadi penurunan dan kenaikan harga tadi dari asumsi. Persentasenya adalah $1,3 juta
dibagi 4 juta dolar dikali 100% sama dengan 32,5%. Laba kotor turun sebanyak 32,5% apabila terjadi eh, kenaikan harga bahan baku tadi dan juga penurunan demand. Boleh di next, Mar. Nah, untuk soal ketiga ini, contingency plans atau kayak lebih ke rencana cadangan untuk menghadapi resiko-resiko tadi. Yang pertama itu ada mencari pemasok alternatif, ya itu berguna untuk menekan biaya bahan baku atau mencarinya lewat pemasok-pemasok lokal. Yang kedua ada optimalkan proses produksi, yang dimana misalnya dalam efisiensi bahan, pemakaian ulang limbah kayu, atau digitalisasi proses agar harga produksi bisa ditekan. Yang ketiga ada diversifikasi produk, yang dimana perusahaan bisa menciptakan varian-varian baru yang lebih ekonomis. Yang terakhir ada manajemen persediaan atau inventory, yang dimana perusahaan bisa untuk menahan produksi agar tidak overload di saat permintaan turun, jadinya nggak mubazir. Boleh di next, Mark? Nah, ini untuk apa sih peran sensitivity analysis dalam case ini? Nah, perannya itu berguna untuk mengukur kekurangan dalam hal seberapa sensitif hasil keuangan seperti laba tadi terhadap perubahan asumsi seperti kenaikan harga dan juga volume penjualan yang menurun. Lalu, how can the company use this analysis to prepare the market fluctuation? Bagaimana caranya? Yaitu dengan tujuan utama, yaitu mengetahui berapa besar dampak perubahan variabel pada hasil akhir. Lalu yang kedua, membantu manajemen mengantisipasi resiko lebih awal. Yang terakhir menjadi dasar untuk rencana cadangan atau contingent plan tadi. Jadi itu adalah fungsi atau peran dari sensitivity analysis di kasus ini. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Iya, sama-sama. By the way, ini ulang perkenalan nggak? Oh ya, ulang nggak tadi? Katanya ada yang salah.